warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali materi tentang pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Gimana tentang pecahan biasa? Perhatikan ya. Pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa adalah, ingat ya, A per B. Jadi bentuk pecahan biasa adalah A per B, di mana A yang atas nih adalah pembilang, B adalah penyebut. Contohnya 3 per 5. 3 per 5, 3 adalah pembilangnya dan 5 adalah penyebut. Contoh yang kedua 4 per 7, 4 adalah pembilang, 7 adalah penyebut. Sampai sini sudah paham ya? Jadi kalau kamu bentuk A per B, pecahan biasa, A atau yang atas adalah pembilang, B yang bawah ini adalah penyebut. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan pecahan biasa. Nah, ada dua kondisi ketika pecahan dengan penyebutnya sama. Pecahan dengan penyebutnya sama. Cara menjumlahkannya adalah jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap sama. Contohnya, yang pertama, 2 per 7 ditambah 3 per 7. Perhatikan, 7 ini adalah penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 7. Maka, kalau penyebutnya sudah sama, kita tulis penyebutnya tetap 7. Kemudian, jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya sudah sama, penyebutnya tetap 7. Pembilangnya yang ini. Pembilangnya adalah 2 sama 3. Maka jumlahkan 2 ditambah 3. Sama dengan 5 per 7. Contoh yang kedua, 1 per 9 ditambah 4 per 9. Penyebutnya berapa? 9. Sama-sama 9. Kita tulis penyebutnya 9. Kemudian pembilangnya 1 dan 4. Maka 1 ditambah 4. Maka sama dengan 5 per 9. Kondisi yang kedua, pecahan dengan penyebut yang berbeda. Cara menjumlahkannya, ubah penyebutnya menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilangnya. Perhatikan contoh yang pertama. Penyebut dari pecahan yang pertama adalah perhatikan contoh yang pertama. 3 per 5 ditambah 5 per 8. Penyebut pada pecahan yang pertama adalah 5. Penyebut kedua adalah 8. 5 dan 8, penyebutnya berbeda. Maka ubah dulu nih penyebutnya dari setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Maka kita cari nilai KPK dari 5 dan 8, yaitu sama dengan 40. Maka ketika kita sudah dapat nilai KPK dari penyebut-penyebutnya, kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan yang baru dengan nilai penyebutnya adalah KPK dari penyebutnya. Maka kita tulis penyebutnya adalah 40. Kemudian lalu sesuaikan pembilangnya. Nah, pembilang yang di sini, pembilang pada pecahan yang pertama ini kita sesuaikan. Pembilang pada pecahan yang kedua juga kita sesuaikan. Caranya adalah
40 pada pecahan yang pertama kita bagi 5. Kemudian kita kali 3. Ini dibagi, yang ini dikali. 40 dibagi 5. Setelah dibagi, kemudian dikali 3. Nah, pecahan yang kedua dengan penyebut 40 itu dibagi 8. Kemudian dikali 5. 40 dibagi 8. Kemudian dikali 5. Maka pembilang yang pertama yaitu menjadi 40 dibagi 5, hasilnya 8. 8 dikali 3 hasilnya 24. Lalu pembilang yang kedua yaitu 40 dibagi 8, hasilnya 5. Dikali 5, maka menjadi 25. Nah, ini yang disebut adalah sesuaikan pembilangnya. Yang tadi pembilangnya adalah 3 dan 5 menjadi 24 dan 25. Ketika penyebutnya sudah sama-sama 40, kita jumlahkan saja pembilangnya. Tuliskan dulu penyebutnya 40 karena penyebutnya tetap. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya. 24 ditambah 25. Hasilnya adalah 49. Contoh yang kedua, 5/9 ditambah 4/7. Kita lihat penyebutnya yang pertama adalah 9 dan penyebut yang kedua adalah 7. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan. Kita ubah penyebutnya. KPK dari 9 dan 7 adalah 63. Maka penyebutnya adalah menjadi 63. Selanjutnya adalah sesuaikan pembilangnya. Untuk pecahan yang pertama, pembilangnya menjadi 63 dibagi 9. Kemudian dikali 5. Pembilang yang kedua menjadi 63 dibagi 7 dikali 4. Maka sama dengan penyebutnya tetap 63 kemudian yaitu 63 dibagi 9 hasilnya 7 dikali 5 menjadi 35. Pembilang kedua adalah 63 dibagi 7 adalah 9 dikali 4 adalah 36. Penyebutnya sudah sama 63, maka kita tulis penyebutnya 63 dan kita jumlahkan pembilang-pembilangnya. 35 ditambah 36 hasilnya adalah 71. Bentuk pecahan 49/40 ini adalah bentuk paling sederhana karena 49/40 tidak bisa diperkecil lagi atau tidak bisa dibagi oleh FPB dari 49 dan 40. Maka bentuk ini adalah bentuk paling sederhana. Jadi ketika bentuk pecahannya tidak bisa dibagi atau tidak bisa diperkecil, itu berarti bentuk yang paling sederhana. Sama halnya juga 71/63 adalah bentuk paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi. Sampai sini sudah paham ya? Selanjutnya adalah pengurangan pecahan biasa. Kondisi yang pertama adalah pecahan dengan penyebut yang sama. Cara pengurangan adalah sama dengan cara menjumlahkan pecahan biasa, yaitu kurangkan pembilangnya, penyebutnya tetap sama. Contohnya, 5/9 dikurang 1/9. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 9. Maka kita tetap tulis
penyebutnya tetap 9. Kemudian kita tinggal kurangkan pembilangnya, yaitu 5 dan 1. 5 dikurang 1. Maka sama dengan 4/9. Contoh yang kedua, 7/8 dikurang 5/8. Penyebutnya sama-sama 8. Kita tulis 8. Pembilangnya kita kurang 7 dikurang 5 sama dengan 2/8. Bentuk pecahan 2/8 bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi oleh nilai FPB dari 2 dan 8. FPB dari 2 dan 8 adalah 2. Maka 2/8 bisa disederhanakan dengan dibagi oleh FPB-nya, yaitu 2. Maka 2 dibagi 2 adalah 1, per 8 dibagi 2 adalah 4. Maka ini adalah bentuk paling sederhana dari 2/8. Dan bentuk ini adalah bentuk yang paling sederhana juga, karena bentuk 4/9 tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa diperkecil. Kondisi yang kedua yaitu pecahan dengan penyebut yang berbeda. Cara pengurangannya sama dengan cara menjumlahkan pecahan biasa, yaitu ubah penyebutnya dari setiap pecahan menjadi nilai KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Contoh yang pertama, 2/7 dikurang 1/4. Penyebutnya 7 dan 4. Kita cari KPK dari 7 dan 4, yaitu 28. Maka KPK-nya adalah 28. Maka penyebutnya menjadi 28. Kemudian sesuaikan pembilangnya. Pembilang yang pertama yaitu 28 dibagi 7. Kemudian dikali 2. Pembilang yang kedua adalah 28 dibagi 4 dikali 1. Maka menjadi penyebutnya tetap 28. Pembilang pertama 28 dibagi 7 hasilnya 4. 4 kali 2 adalah 8. Pembilang kedua 28 bagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 1 hasilnya 7. Maka penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilang ya, 8 dikurang 7. Dengan 1/28. Contoh yang kedua, 4/9 dikurang 2/5. Kita lihat penyebutnya 9 sama 5. Maka KPK dari 9 dan 5 yaitu 45. Maka penyebutnya menjadi 45. Kita sesuaikan pembilangnya, 45 dibagi 9 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Pembilang kedua 45 dibagi 5 hasilnya 9. 9 dikali 2 hasilnya 18. Maka sama dengan penyebutnya tetap 45. 20 dikurang 18 hasilnya 2.